Anak muda itu biasanya kalau galau itu tentang 3 hal. Nih kita pernah ngadain kayak semacam sosial eksperimen gitu tentang kenapa sih anak muda galau. Karena galau ini kayak bisa jadi kadang-kadang galau itu jadi hobi. Galau Jadi kalau di Jepang orang hobinya bunuh diri. Sampai ada bunuh diri itu online. Saya pernah beberapa kali ke Jepang, insya Allah akhir Februari juga pengen ke Jepang. Karena emang saya coba jadwalin semampu kita. Setiap winter tuh saya pengen main snowboard di Jepang. Karena emang seneng main, banyak manfaat itu kan. Akhirnya beberapa kali ke Jepang. Setiap kali saya ke Jepang ada aja kasus bunuh diri. Jadi kalau di Indonesia paling banter galau, kalau di Jepang bunuh diri. Anak mudanya tuh banyak yang bunuh diri. Kadang-kadang masalahnya sepele. Lagi kayak nggak enak badan gitu, gue bunuh diri aja. Jadi nggak enak badan bunuh diri gitu. Jadi bete terus bunuh diri. Jadi kayak bunuh diri itu kayak pride gitu kan. Terus kayak statusnya gue lagi bunuh diri nih, loncat gitu kan, loncat dari cliff dive gitu kan. Cliff dive itu loncat dari tebing. Jadi paling pro-nya adalah yang baru diputusin. Itu loncatnya paling pro. Loncat masuk ke air nggak timbul-timbul lagi. Nih karena bunuh diri itu udah jadi kayak masalah besar di Jepang. Sampai ada jasa bunuh diri online. Jadi kita tuh di bunuh diri online tuh bisa milih mau dibunuh pakai cara apa. Dan yang paling sakit tuh cara diputusin. Itu paling sakit gitu. Jadi kalau yang pengen gak sakit bunuh dirinya diselingkuhin. Itu lebih parah ya. Jadi ada jasa bunuh diri online. Dan waktu saya ke Jepang yang kedua, itu lagi ada kasus bunuh diri online. Terus ramai di TV Jepang gitu, kayak jadi viral, jadi trending topik gitu. Terus orangnya tuh kayak mesen, jadi online, kurirnya datang khusus buat bunuh dia. Dan dia bisa milih mau diracun, mau digantung, mau ditembak, mau dicemplungin ke laut atau gimana. Itu bisa milih, saking parahnya masalah galau di Jepang. Kalau di Indonesia galau itu mungkin hanya sekedar kayak masalah kecil lah ya, tapi kayak banyak gitu. Banyak banget kamu nih anak muda yang galau, termasuk kamu nih pernah galau? Pernah dong. Masya Allah. Pernah galau. Jadi tuh. kalau udah gak jomblo juga masih galau ya? Iya, namanya juga anak muda ya teman-teman ya. Iya. Iya galau tuh pastilah Ustadz. Galau anak muda itu satu paket ya? Iya, biasanya kalau akhir bulan Ustadz kalau Iya, ngerti. Kalau itu galau bukan hanya anak muda ya, orang tua juga, terutama ibu-ibu nih. Kenapa? Karena masalah dapur kan. Betul. Galau. Kalau menurut sosial eksperimen kita teman-teman, ada 3 penyebab anak muda galau. 1, masalah entertain. Contoh misalnya mau main kemana ya? Kok kayak mainan kita gini-gini aja ya? Kok tempat main kita kok digusur ya? Kok misalnya kita tuh mati ide ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus mau ngapa-ngapain nggak punya modal kayak gitu-gitu. Jadi mau entertain, mau olahraga, mau hangout, mau touring, mau riding, itu nggak bisa gitu. Akhirnya galau. Yang kedua yang sering bikin anak muda galau itu masalah karir. Kalau masalah karir itu dari mulai sekolah, kemudian nanti pemilihan jurusan, kemudian nanti ujian nasional, apalagi kan itu galau banget. Kemudian masuk kampus mana, terus di kampus juga nyelesain skripsi itu galau banget karena menghadapi kadang-kadang pembimbing yang sesuka-sukanya dia. Kadang-kadang pembimbingnya kayak baper gitu. Setiap kita kasih judul, dia kayak baper, ini tentang saya ya, sih gitu. Ini tentang saya. Kenapa? Soalnya kita ngebahas masalah-masalah sosial yang mungkin banyak orang ngerasain gitu kan. Akhirnya nggak beres-beres skripsinya, sidang nggak beres-beres, itu bikin galau. Masalah karir, termasuk masalah kerjaan. Jadi kayak udah lulus kuliah ngapain gitu, mau kerja apa, lamar sana sini ditolak gitu, lamar kerja aja ditolak apalagi lamar cewek. Jadi kayak berat gitu kan. Nih yang kedua nih masalah anak muda nih, masalah karir. Yang ketiga nih yang paling berat, masalah cinta. Aduh. Itu tuh yang ya. paling sering bikin galau, masalah perasaan kamu. Cinta, betul. Jadi kalau diibaratkan dengan bahasa Al-Baqarah, surat Al-Baqarah tuh ada 3 jenis ujian yang Allah ujikan kepada manusia. Kata Allah, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Manusia itu diuji dengan ba'sa, dharra, zulzilu. 3 ujian. 1, ujian masalah kebutuhan fisik kita.
Kayak misalnya kita nggak bisa makan, kemudian kita kayak sakit, kita nggak bisa olahraga, nggak bisa have fun, nggak bisa seru-seruan. Ini ujian pertama nih, baksa. Ujian yang kedua, dorro. Dorro itu masalah harta. Kalau bahasa kita tadi karir. Jadi masalah karir itu ujian, dorro banget gitu. Dan yang paling berat itu zulzilu. Apa itu zulzilu? Secara terjemahan artinya guncangan. Tapi kalau kita baca tafsirnya, zulzilu di sini itu ujian perasaan. Ujian perasaan yang paling berat adalah ujian perasaan kita kepada seseorang. Pernah gak sih ngerasain kayak lagi ngecengin seseorang terus dia jadiannya sama yang lain gitu kan ya? Yang lebih berat lagi apa coba? Curhatnya ke kita, jadiannya sama yang lain. Itu tuh yang paling berat tuh. Aduh, parah itu sih. Kamu ini pernah? Enggak. Jadi kayak curhat sama kita tapi jadian sama yang lain. Atau ujian perasaan kayak diputusin dengan cara yang sangat-sangat santun. Diputusin tapi santun. Kita jadi adik kakak aja ya gitu. Itu tuh santun banget loh. Tapi nyakitnya tuh, sakitnya tuh di mana-mana ya, bukan di sini doang gitu. Dan ada yang lebih santun dan lebih sakit loh. Diputusin dengan cara apa? Dia ngomongnya gini, kita jadi ibu dan anak aja ya. Itu yang paling sakit loh. Dan itu ada ayatnya di Al-Quran, surat curhat. Teman-teman tahu surat curhat? Surat Al-Mujadalah. Kalau kita baca mujadalah artinya curhat. Kalau kita baca mujadilah artinya cewek yang lagi curhat, perempuan yang lagi curhat. Itu ada seorang sahabiat, seorang perempuan yang soleha banget, cewek yang keren banget. Dia itu diputusin sama suaminya. Kan diputusin bahasa fikihnya ditalak ya. Punten ke ayahanda, saya suka mentranslate bahasa fikih ke bahasa anak muda. Jadi talak itu kan sama dengan diputusin. Jadi suaminya tuh mutusin dia dengan cara yang paling kejam. Kalau mutusin, kita jalan sendiri-sendiri aja. Ya udah kita masing-masing aja. Ya udah kamu pulang aja ke orang tua. Itu masih common ya. Ini diputusin dengan cara apa? Kamu buat saya udah kayak ibu saya sendiri. Jadi kita tuh jadi ibu dan anak. Bahasa fikihnya zihar. Bahasa fikihnya zihar. Tapi bahasa kitanya diputusin dengan cara santun. Tapi itu kejam banget loh. Lebih kejam daripada kita adik kakaan aja ya. Itu lebih kejam lagi tuh. Ini artinya penyebab galau anak muda itu salah satunya masalah perasaan. Termasuk nanti ekspresinya apa? Ekspresinya bisa unfollow. Ekspresinya apa lagi? Delcon. Kontaknya di delete tapi nomornya dihafal. Jadi masih bisa telepon gitu. Ekspresi yang lainnya apa? Kayak di blog gitu kan. Pernah di blog? Yang pernah di blog angkat tangan dulu nih. Wah, Masya Allah. Yang pernah ngeblok angkat tangan dulu. Wah, lebih rame. Wah, di blog siapa sih teman-teman? Paling cek tinggi badan kan? Atau apa? Cek tinggi badan. Saya tuh paling sebel ya. Kalau lagi posting, tiba-tiba ada yang kayak iklan gitu kan. Tinggi badan Anda kurang. Ini nyindir atau komen ya sebetulnya. Dan yang lebih sebel lagi tuh kalau dia jualan pemutih. Saya habis posting gitu kan. Anda ingin wajah Anda lebih cerah? Maksud lo wajah saya terlalu doff ya? Jadi kayak lagi jualan atau lagi nyindir sih sebetulnya. Ini sebel banget. Mau di blog. Kasihan orang jualan kan menghalangi rezeki orang kan. Nah ini ekspresinya kayak delcon, unfollow, terus kayak di blog. Yang mungkin yang santainya ekspresinya live group gitu kan. Pernah live group? Pernah di live sama grup? Nah ini nih lebih berat nih. Live group masih mending ya. Live udah. Di live group, grupnya sepi. Tapi tiba-tiba mereka bikin grup baru di sebelah gitu. Terus kita doang yang nggak diundang. Ini yang paling kejam. Saya pernah korban di live sama grup. Jadi kayak pulang umroh gitu, bikin grup namanya grup soleh. Gara-gara ada yang baper, mereka akhirnya bikin grup satu lagi namanya soleh 2. Terus kita doang nggak diundang, yang lain semua ada, kita doang yang nggak ada. Ini namanya ekspresi kebaperan. Jadi baper atau galau itu kayak masalah yang cukup serius, walaupun mungkin nggak seperti di Jepang lah kita doain, karena anak muda Indonesia itu tangguh-tangguh kamu nih, mentalnya tuh kuat. Tapi kalau baper manusiawi.
Baper tuh manusiawi. Galau manusiawi. Nabi pernah baper nggak? Pernah. Baper tuh ada dua ya. Ada baper yang positif, ada baper yang negatif. Kalau baper negatif tuh kayak tersinggungan, gampang bete, terus gampang kayak sakit hati sama orang gitu kan. Kalau baper yang positif, baper fisabilillah. Gimana baper fisabilillah? Baper ketika tilawah Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Umar baca ayat itu gemetar kakinya, baper, bawa perasaan. Karena dia tilawah itu pakai perasaan. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amamah yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Begitu baca ayat berikutnya, fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia pada hari itu bertanya, kemana tempat berlari? Kalla la wazar. Enggak ada tempat berlari. Langsung Umar tersungkur, tersujud, nangis sepanjang malam, gak bisa ngelanjutin ayat. Ini namanya baper yang ibadah. Jadi gak semua baper itu negatif. Ada orang yang bawa perasaannya pasti tilawah Al-Quran. Saya pernah tuh, suatu hari Kak Buni, teman-teman lagi nyetir sama teman saya namanya Pak Hidayat. Kenal Kak Buni pasti. Ini orang soleh banget. Dia supir angkot, tapi dia soleh banget. Pernah di Arab Saudi jadi TKI, makanya dari itu dia ngerti Arab gitu, ngerti bahasa Arab. Pas saya lagi nyetir bareng sama dia yang nyetir, bukan saya yang nyetir sih, dia yang nyetir gitu ya. Terus karena kita di tol gitu, boring, nggak ngapa-ngapain, dia bilang, Ustaz tilawah dong biar saya dengerin gitu. Ya udah saya tilawah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya baru baca 2 ayat, dia sambil nyetir itu udah terisak-isak nangis loh. Ini nih namanya baper. Bapernya Allah suka banget. Bahkan orang yang baper, yang dalam makna positif, itu termasuk 1 di antara 7 golongan yang dapat naungan Allah di padang mahsyar. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa? Orang yang mengingat Allah dalam kesendirian, lalu berlinanglah air matanya karena takut kepada Allah. Ini namanya orang yang zikir tapi baper. Bahkan dapat golden ticket, dapat tiket gratis untuk bisa menikmati AC di padang mahsyar yang gak ada ruangan ber-AC kecuali dengan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ini baper nih. Jadi saya baru baca 2 ayat, Pak Hidayat ini udah nangis. Masya Allah, akhirnya saya yang baca aja malu gitu ya. Kok yang baca gak nangis, yang dengerin nangis. Ini baper.